Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini dikutip dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atap rumahmu. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada istilah Jawa yang berbunyi kebo nusu gudel. Itu kerbau yang menyusu pada anak kerbonya sendiri. Istilah Jawa itu memang menggambarkan orang tua yang belajar dari anaknya. Biasanya kan terbalik, orang muda belajar dari orang tua, murid belajar dari gurunya, anak belajar dari bapaknya. Tapi situasi zaman sekarang saat ini membuat anak mampu melebihi orang tuanya. Zaman internet membuat anak zaman sekarang lebih hebat dari orang tuanya. Orang tua zaman sekarang sering dibilang gaptek. Yesus mau membombong murid-muridnya supaya tidak takut. Jangan takut bersaksi tentang kebenaran. Apa yang dikatakan dalam gelap, teriakkan dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atap rumahmu. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Bersaksi tentang keadilan dan kebenaran memang sering dimusuhi, bahkan dibenci. Tapi jangan takut dibenci manusia. Tetapi takutlah Dia yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita bisa belajar banyak kepada siapapun juga. Bahkan mereka yang masih muda pun bisa menjadi contoh. Kita tetap semangat menjadi saksi-saksi keadilan dan kebenaran Allah. Selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.